Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi Supply Chain Management seri keempat dengan judul Risk Pooling. Nah, kita akan lihat nih, apa yang di-pool sih risk ya, tapi apanya yang di-pool? Kita lihat, apa itu risk pooling? Jadi risk pooling ini adalah sebuah konsep di dalam keilmuan supply chain management yang dilandasi pada perhitungan statistik, di mana perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa variasi demand, ya, permintaan dari konsumen, variasi demand dapat dikurangi dengan melakukan agregat demand. Kenapa dikurangi? Kalau fluktuasinya berkurang, ya, variasinya berkurang, tentunya akan mendukung produksi dan distribusi lebih stabil, ya. Kalau lebih stabil berarti jadwal distribusi transportasi lebih bisa diperkirakan, dan juga kalau produksi lebih stabil artinya utilitas mesin juga bisa lebih optimal, ya. Quality control lebih optimal, juga bisa improvement lebih baik, ya. Nah, agregat dengan melakukan agregat demand. Apa sih agregat demand? Yaitu mengagregatkan, menyatukan gitu ya, menyatukan demand ya pada cakupan wilayah besar atau cakupan jenis produk atau cakupan waktu tertentu. Misalnya berapa wilayah nih, misalkan ada kecamatan-kecamatan yang dinamika demand-nya besar ya, digabung aja, jangan memforecast penjualan di setiap kecamatan, tapi di level yang lebih luas, misalkan kelurahan atau kota madya. Jadi demand kota madya ini sekian, bulan depan sekian, bulan depan lagi sekian. Entah nanti didistribusi ke setiap kecamatan itu tergantung kebutuhan setiap kecamatan. Sehingga dengan mengagregat lebih dalam cakupan luas, maka variasi demand yang kecil dan yang besar di setiap kecamatan yang berbeda dapat saling mengisi ya, sehingga di agregat variasi demand-nya menurun gitu ya. Begitu juga kalau cakupan waktu tertentu. Misalkan kita memperkirakan penjualan 5-6 minggu ke depan. Ya, kalau dibandingkan dengan 5-6 minggu ke depan mungkin fluktuasinya bisa naik turunnya jauh banget ya. Pengaruh ke produksi yang akan produksi nanti maksimal terus minimal gitu kan. Nggak stabil, quality control nanti terpengaruh. Mau improvement juga nggak kurang lancar gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita memforecastnya jangan 5-6 minggu ke depan, tapi misalnya satu kuartal ya. Jadi cakupan waktu yang lebih besar, satu kuartal. Jadi mungkin ada hari-hari atau minggu-minggu yang dinamika demand-nya naik turun drastis, tapi dalam satu kuartal mungkin akan lebih stabil gitu ya. Atau risk pooling beberapa jenis produk yang masih satu family produk lah, misalkan kecap ya. Kita jangan memforecast penjualan kecap yang ukuran botolnya 100 ml, 200 ml, atau 500 ml. Ya, tapi forecast produk-produk akhir ini juga kita kombinasikan menjadi forecast berapa kecap yang harus diproduksi. Entah nanti finish good-nya seperti apa, tapi kecapnya kan tetap ya sebenarnya ya. Jadi dinamika variasi dari satu produk bisa diimbangi dengan dinamika variasi produk lain, sehingga diharapkan variasi totalnya tidak berubah banyak, cukup stabil gitu ya. Nah, ini yang di risk pooling adalah inventory sebenarnya. Karena memang kita ngomongin pergerakan barang kan di supply chain management ya, inventory raw material dan barang jadi. Inventory itu disimpan di mana? Kita harus tahu nih. Inventory itu digabung di sebuah distribution center atau gudang. Inventory barang jadi ya. Kita ambil contoh yang barang jadi. Maka variasi antara forecast dan realisasi demand secara total bisa turun ya. Kalau kita simpan inventory di distribution center yang melayani satu wilayah luas, misalkan satu kota madya, bukan satu kecamatan, maka forecast dan realisasi demand secara total menurun gitu ya, setelah melakukan risk pooling ya. Terus dengan menggabungkan total inventory untuk melayani penjualan di berbagai kecamatan menjadi satu kota madya, diagregat jadi satu kota madya, maka forecast dalam satu wilayah dapat ikut digabungkan. Jadi ya itu tadi, forecastnya bukan forecast penjualan di setiap kecamatan berbeda, tapi kota madya misalnya ya. Supaya apa? Jadi kalau satu kecamatan di mana tiba-tiba turun, yang lain naik, nah inventory
di ibu kota Madia kan dapat dialihkan ke kecamatan yang demand-nya naik kan gitu ya. Sehingga dapat itu tadi variasi demand-nya dapat saling mengisi ya kecamatan yang satu dengan yang lain. Sehingga secara total dalam satu kota Madia ya forecast-nya lebih smooth gitu. Nah, ini kita ambil satu ini, nanti ada contohnya ya. Ini ada keuntungan risk pooling. Kenapa? Risk pooling mencapai economy of scale. Jadi kita menjamin bahwa produksinya itu memang akan besar ya, karena kita ingin berjualan di satu kota Madia ya. Tapi kalau kita hanya berjualan di kecamatan-kecamatan, nanti ada yang tinggi, ada yang demand rendah, wah sulit mencapai economy of scale. Kedua, mengurangi kebutuhan total safety stock. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini ada contoh risk pooling, perhitungan risk pooling. Tadi kan sudah disebutkan bahwa risk pooling ini pendekatan statistik. Jadi kita memang pakai hitung-hitungan ya. Jadi kita dengan hitung-hitungan tahu nih manfaat risk pooling ya. Nah, misalkan sebuah perusahaan pengen menjual produk X ya namanya ya. Dan pengen menjual ke lokasi A dan B. Di mana untuk kedua lokasi tersebut ada forecast 6 bulan ke depan nih ya. Nah, rata-rata penjualan di A dan B juga diketahui. Standar deviasi juga diketahui, yang A 272, yang B 614. Jadi standar deviasi B ini lebih besar ya. Kita lihat aja di B itu penjualan tertinggi di Januari 3.000 unit, di Juni 1.500 unit, hanya setengahnya ya, turun setengahnya tuh. Jadi deviasinya cukup besar. Sementara coefficient variation, ya ini deviasi ininya ya, variasinya, itu rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Yang A diperoleh 0,23, yang B 0,28. Lead time-nya, pengiriman produk X ke A dalam hari, yang A 21 hari, yang B 14 hari gitu ya. Sehingga dibutuhkan safety stock untuk antisipasi penjualan di setiap lokasi, juga antisipasi lead time. Nah, safety stock ini dihitung dengan rumus yang paling umum ya, yaitu Z, yaitu service level dari safety stock. Ya, service level untuk melayani produk lokasi A dan B, dikalikan standar deviasi, dikalikan dari akar lead time. Nah, Z ini diambil angka 95% ya, dari tabel distribusi normal ya. Di sini nggak akan terlalu detail dengan distribusi normalnya, tapi Z yang 95%, service level 95% itu Z-nya sama dengan 1,65. Dikalikan dengan standar deviasi 272, dikalikan dengan lead time akar 21, sehingga diperoleh lokasi A ini butuh safety stock 2057. Dengan cara yang sama, safety stock di B 3791, sehingga total safety stock 5848 ya. Tapi bagaimana dengan kalau kita menggunakan strategi risk pooling? Produk X ini jangan ditaruh di A dan di B, tapi di distribution center-nya sendiri ya. Jadi kalau ada kebutuhan, A dan B langsung kirim dari distribution center ya. Nah, dengan forecast yang sama, maka forecast Januari sampai Juni adalah penjumlahan penjualan Januari sampai Juni untuk lokasi A dan B. Jadi untuk Januari diperoleh penjualan A dan B itu dijumlah ya, 3.850. Diperoleh dari 850 ditambah 3.000. Nah, setelah di pool semua di distribution center, maka rata-ratanya sama diperoleh standar deviasi, coefficient variation, lead time-nya kita pakai yang tertinggi saja ya, 2021 hari ya. Sehingga dengan rumus yang sama diperoleh bahwa safety stock-nya menurun ya. Total safety stock-nya menjadi 2.972. Karena standar deviasinya ya menurun ya. Jadi di pool gitu, ditarik, digabungkan, dikumpulkan di satu distribution center. Tapi tentunya ini ada impact lain ya. Inventory memang lebih efisien, tapi transportasinya ke lokasi A dan B mungkin akan lebih intensif. Nah, ini perlu dipikirkan ya, cost benefitnya. Mana yang lebih baik gitu ya. Oke, demikian diskusi supply chain management seri keempat. Kita berjumpa lagi di supply chain management seri kelima yang membahas Toyota supply chain, ya, beberapa penerapan dari konsep-konsep terdahulu.
Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Dan silakan follow saya di IG saya di ricky.vmartono. Dan jangan lupa subscribe ya rekan-rekan. Terima kasih.